lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Ren. Setelah Ahok masuk ring, Bung Firdaus, ini makin menarik ya, politik menjelang coblos ya, coblosan 14 Februari. Dan Ahok langsung dengan eh, jurus-jurus ya, jurus mabuk kali ya, bukan jurus mabuk sebenarnya, jurus-jurus ya, pukul-pukul keras ya, hook-hooknya Ahok cukup memberikan warna baru ya. Dia mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran ya, nggak bisa kerja, dia bilang. Kemudian dia mengkritik banyak hal, dia juga mengkritik Anies gitu ya. Dan saya kira kritikan-kritikan Ahok ini memberikan aksentuasi yang kuat dalam arah-arah dukungan ya. Ahoker ini juga akan muncul juga. Sehingga nih menjelang pencoblosan 14 Februari, warna politik kita makin-makin menarik, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi, memang menuju apa ya momen-momen terakhir pemilu gitu. Setelah dikejutkan dengan kemunduran Mahfud, kemudian beberapa manuver politik begitu. Dan salah satu yang juga ikut mundur adalah Basuki Cahayapurnama dari Komisaris Utama PT Pertamina, Bung Meldi. Jadi BUMN terbesar yang salah satu yang gurih dalam tanda kutip sebagai salah satu penyumbang dividen terbesar juga untuk keuangan negara gitu ya. Mundurnya Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini memang satu hal yang mungkin bisa kita tebak ya, Bung Meldi ya, gitu ya. Dan kita lihat begitu dia menyatakan mundur dari Pertamina, kemudian beberapa hari kemudian baik itu dalam kampanye akbar pasangan Ganjar Mahfud di Soekarno GBK, dan beberapa hari kemudian gitu ya, Ahok sudah mulai melakukan serangan-serangan eksplosifnya, Bung Meldi. Tipikal Ahok gitu ya, dengan tanpa basa-basi, dengan tanpa tedeng aling-aling gitu ya, meletup-letup mengutarakan apa yang dalam pikirannya begitu. Dan saya pikir ini juga ya bisa memberikan banyak dampak ya. Satu sisi yang seperti Bu Meldi katakan tadi gitu ya, ini akan menyulut Ahokers baik itu di Jakarta atau di tempat-tempat yang lain gitu ya, untuk melihat kira-kira dalam Pilpres 2024 ini di mana posisi mereka begitu. Dan Ahok dengan jelas mengatakan bahwa posisinya sudah ada di Ganjar Mahfud dan berkampanye untuk Ganjar Mahfud gitu. Yang kedua kita lihat juga gitu ya, bahwa Ahok juga dengan gaya yang ceplas-ceplos gitu ya, kadang-kadang lebih banyak bicara baru berpikir begitu ya, dan itu memang tidak berubah dari awal ketika dia masih di Gubernur DKI atau di DPR gitu ya. Dan ini juga banyak menyengat pihak, Bu Meldi. Satu sisi memang memberikan semacam pembeda, tapi di sisi lain juga mungkin menimbulkan konsekuensi begitu. Dan saya melihat tafsir munculnya Ahok ini juga banyak ditafsirkan bermacam-macam, tergantung kita berada pada posisi mana gitu ya, kita akan menguliknya kemana begitu. Tapi yang jelas dengan hadirnya seorang Basuki Cahayapurnama gitu ya, itu memberikan nuansa lain di dalam Pilpres 2024. Walaupun sekali lagi kemunculannya agak relatif terbatas ya, karena hanya dalam momentum 2 minggu sebelum pencoblosan begitu. Dan kita berharap ya itu akan tetap memberikan dampak begitu ya. Paling tidak akan memberikan semacam perlawanan di dalam Pilpres 2024 ini, Bung Meldi. Ya, Ahok nih dianggap ya banyak orang memberikan sebuah analisa-analisa tentang dia adalah kuda putihnya Jokowi, Bung Firdaus ya, yang dimasukkan ke 03. Tapi ya ini asumsi-asumsi ya, belum pernah bisa kita buktikan, hanya dibicarakan seperti itu. Kemudian sebenarnya juga Ahok ini juga bisa nih Bung Firdaus untuk jadi gubernur DKI lagi nih, saya kira terbuka juga ya, curi-curi panggung istilahnya, untuk dia muncul di publik ya, bahwa dia punya pengaruh, punya opini-opini yang kuat, dan dia juga membuka banyak hal bagi pemilih DKI agar Ahok ini salah satu figur yang boleh juga nih jadi gubernur DKI. Kemudian juga dia banyak membuka juga masalah-masalah di Pertamina, Bung Firdaus ya. Ini juga menarik gitu ya. Dan dia juga menceritakan bahwa dia dibujuk untuk jadi menteri segala macam, menjadi dirut Pertamina segala macam. Ini saya kira 2-3 hari atau seminggu ini Ahok membuka lah ya sebuah rahasia-rahasia dari kekuasaan di Republik ini. Iya betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi, ya kalau kita mau coba evaluasi kemunculan Ahok ya, pertama kalau dari sisi kinerja ya, saya pribadi tidak terlalu meragukan tanda kutip ya. Ahok cukup punya kinerja yang cukup baik begitu ya, baik ketika dia di Gubernur DKI ataupun juga di Pertamina. Ada beberapa inovasi atau terobosan yang mereka lakukan atau Ahok lakukan begitu. Nah kemudian yang kedua,
Karena kalau kita lihat dari latar belakang Ahok kan tidak terlepas juga dari performa atau pasangan dengan Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta, Bung Meldi, atau duo Ahok Jokowi ketika di pemerintah DKI Jakarta begitu. Dan bisa jadi ini juga yang di Tenggarai gitu ya, dicoba dianalisis sebagai bagian masuknya Ahok ke gelanggang politik dan mendukung Ganjar adalah bagian dari semacam kuda Troyanya Jokowi tanda kutip atau kuda putih begitu ya, paling tidak untuk memecah belah atau menurunkan intensitas keinginan gitu beberapa pihak untuk mencoba menggabungkan 01 dan 03 gitu, Anies dengan Ganjar Mahfud, Bung Meldi gitu. Dan saya pikir bisa jadi tanda kutip ya, artinya kalau kita melihat dari berbagai sisi pandangan. Tapi kalau kita mau coba dalami lebih lanjut lagi gitu ya, saya melihat ada satu yang menurut saya yang bisa menjadi pegangan begitu ya. Pada waktu Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian Gerindra menginginkan agar pilkada itu dipilih secara langsung begitu ya, Ahok itu dengan strict mengatakan dia memprotes dan pada ujungnya dia berpisah dengan Gerindra begitu. Dan begitu juga ketika misalnya untuk Pilpres 2024 begitu ya. Kalau memang nilainya atau spiritnya betul mengatakan bahwa ada hal yang mendasar dalam persoalan etika dan moral, tata krama dan aturan begitu ya. Dan itu juga yang membuat misalnya Ahok tanda kutip berbeda pilihan dengan Jokowi begitu ya, maka bisa jadi memang dukungan Ahok itu ya orisinil untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud gitu ya, bukan lagi sebagai bagian yang disusulkan oleh Jokowi. Walaupun sekali lagi Ahok mengatakan bahwa pertemanannya dengan Jokowi tetap berlaku begitu ya, tapi dalam konteks politik mereka akan menjadi vis a vis begitu. Dan ini sebenarnya yang menarik begitu ya, karena kalau kita lihat di dalam peta elektoral untuk DKI Jakarta pengaruh Ahok cukup tinggi, Bung Meldi begitu. Begitu juga untuk daerah-daerah lain yang lebih kosmopolitan begitu ya, seperti mungkin di Sulawesi Utara atau di beberapa tempat yang lain begitu ya, gitu, atau di Medan, Sumatera Utara begitu. Maka bisa jadi gitu ya, termasuk juga Jawa Timur ya, begitu. Maka bisa jadi suara-suara ini akan coba mengarah kepada pasangan Ganjar Mahfud sekali lagi. Artinya akan terjadi akumulasi suara gitu. Nah, apakah juga dengan dukungan ini termasuk dengan yang lain misalnya, itu akan juga memperbesar, mempertebal gitu ya peluang Ganjar Mahfud untuk nanti berlaga. Kalau asumsi kita terjadi 2 putaran gitu ya, itu harus kita lihat dalam beberapa hari terakhir begitu. Dan saya berharap misalnya dalam beberapa hari ini akan muncul statement-statement atau juga komentar-komentar yang memang memberikan ya tidak hanya membuka persoalan-persoalan mendasar dalam Republik, tapi juga memberikan solusi-solusi gitu ya, sehingga tidak lagi menyatakan berdebat misalnya, ya Anda terlambat untuk menjadi oposisi atau ini hanya sekedar gimmick begitu ya. Kita berharap dalam detik-detik terakhir, dalam batas-batas terakhir ini kita melihat ada hal-hal yang lebih mendasar, hal-hal yang lebih berdaulat untuk kepentingan publik, Bung Meldi. Iya, Ahok ini juga sangat-sangat individual, Bung Daus. Jadi dia tidak memberikan, pas dia mundur itu tidak ada yang tahu gitu. Bu Mega juga dia tidak berdiskusi dengan Bu Megawati, juga dengan Puan dan banyak hal, banyak teman-teman lain gitu ya. Dia mengambil keputusan sendiri gitu, Bung Firdaus. Saya kira nih Ahok nih memang punya karakter yang kuat, kelugasannya sangat kuat. Karena kelugasannya ini dia bisa memberikan warna ya, sehingga dia adalah vote getter yang luar biasa sebenarnya. Untuk di ujung 03 ini, Ganjar Mahfud ini, saya kira Ahoker saya kira akan bekerja maksimal untuk 03 ini karena munculnya Panglima Ahoker, Ahok itu sendiri, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi dalam persepsi atau dalam sisi Ganjar Mahfud kita berharap ini akan ada semacam akselerasi begitu untuk pendukung-pendukung Ahok gitu ya. Kemudian mengarahkan suaranya pada pasangan Ganjar Mahfud begitu ya. Walaupun sekali lagi dengan batas waktu yang tersisa, apakah itu cukup memadai atau tidak begitu. Sementara di sisi lain juga ada dilema ya, karena dalam Ahoker itu juga ada nilai yang sebagian memandang bahwa mereka juga bagian dari Jokowi gitu. Dan kita berharap tidak terjadi semacam kontraproduktif begitu ya gitu. Kalau dilihat bahwa oh iya ini juga bagian dari Ahok dianggap misalnya menyerang Jokowi tanda kutip begitu ya tanpa rasional yang jelas misalnya gitu. Kalau tidak dilakukan penalaran yang baik itu bisa jadi ini menjadi kontraproduktif gitu. Dan ini yang menurut saya juga apa ya yang perlu dilihat sebagai bagian dari dinamisasi di dalam Pilpres 2024 gitu. Yang perlu dijaga dalam momen terakhir adalah munculnya komitmen komentar atau celetukan-celetukan begitu yang mungkin yaitu karena spontanitas atau kecepatan berbicara di Ahok ini sangat tinggi begitu ya, yang akan melahirkan statement-statement atau komentar yang kadang-kadang tidak produktif, Bu Meldi, pada ujung-ujung atau terakhir begitu ya gitu. Dan ini yang kadang-kadang bisa menjadi blunder begitu ya.
Dan harapannya memang ya dari pengalamannya begitu ya, setelah pasca dari Gubernur DKI gitu ya, kemudian sekolah di Makobrimob, kemudian kembali menjadi direksi Pertamina dan ikut berpolitik gitu ya, ada semacam kedewasaan, ada semacam kehati-hatian gitu ya di dalam mengeluarkan komentar atau statement dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu. Sehingga kita akan melihat bahwa ada juga kebijakan gitu ya, tidak hanya sekedar hantam promo gitu ya. Betul dibutuhkan seorang striker murni gitu, tapi di sisi lain juga kadang-kadang kita harus pandai-pandai memilah gitu ya, melihat momentum sehingga didapatkan efek yang maksimal Bung Edi. Jadi sekali lagi memang pertaruhannya begitu. Dan bagaimana nanti tim Ganjar Mahfud untuk mengoptimalkan ini gitu ya, mengejar ketertinggalan tanda kutip sehingga akan menjadi manfaat untuk tim terutama pasangan 03 Bung Edi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Edi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.